Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi bersama Pak Arif dalam pembelajaran tematik kelas 4 ya. Nah, dalam pembelajaran tematik kelas 4 ini masih dalam tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dalam pembelajaran ke-5 dan ke-6. Jadi 1 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsa, suku bangsa yang ada di Indonesia juga. Nah, masih ingat kan? Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Suku budaya bangsa Indonesia itu sangat beragam. Anak-anak sekalian, sebenarnya Indonesia itu memiliki latar belakang budaya yang sama, tetapi sukunya berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, suku Dani yang ada di Papua juga. Nah, anak-anak sekalian, macam-macam suku ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya, kita bahas suku Jawa saja, umpamanya. Jawa memiliki adat, upacara adat namanya sekaten. Masih ingat kan? Biasanya diadakan di mana? Jogja, di Solo, daerah sekitar Jawa itu ya. Nah, kemudian ada juga suku lain. Nah, ciri khasnya, contoh ini di daerah Sunda apa? Ciri khasnya. Ada yang tahu? Sunda? Ya. Senjatanya namanya apa? Kujang. Nah, rumahnya panggung, memiliki dialek khas bahasa Sunda. Kemudian ada lagi di Asmat, di Papua sana, mempunyai ciri khas badannya di warna-warni, ada merah juga, ada putih, di warna-warni. Suku Dayak, ingat gak apa senjatanya? Ciri khasnya senjatanya mandau. Kemudian suku Dayak memiliki namanya ciri khas lain, rumahnya rumah panjang. Kemudian suku Dayak juga memiliki ciri khas, yaitu kepercayaannya namanya keharingan. Nah, upacara keagamaan yang sering diadakan, mereka mempunyai kepercayaan namanya keharingan di Kalimantan atau di Borneo. Nah, itu suku Dayak. Ada lagi suku-suku yang lain memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Entah itu makanan, rumah adat, senjata, dan upacara adat, dan yang lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar berikut ini adalah namanya gambar rumah ya. Rumah mana ya? Rumah suku Minang. Coba anak-anak juga lihat teks berikut ini ya. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah namanya Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut namanya rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing di atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Rumah suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal. Bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, anak-anak sekalian, coba kita cari ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf.
Ayo kita lihat paragraf pertama. Anak-anak bisa kan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat pokok yang ada di situ. Nah, kalimat pokok inti dari paragrafnya. Jadi paragraf itu bercerita tentang apa, itu adalah intinya. Nah, bagiannya nanti yang lain adalah gagasan pendukung yang mendukung dari gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Masih ingat kan ciri-cirinya? Apa coba? Ciri-ciri segi banyak yang beraturan adalah satu, memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki sudut yang sama besar. Nah, contohnya apa? Segitiga sama sisi, masuk. Apalagi persegi, masuk. Apalagi segi 8 bagaimana? Masuk tidak? Kemudian anak-anak masih ingat juga bagaimana ciri dari segi banyak yang tidak beraturan. Apa? Kebalikannya ya, sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, itu adalah contohnya apa contohnya? Ayo, masih ingat nggak? Segitiga sama kaki itu tidak termasuk segi banyak yang beraturan tapi tidak beraturan. Apalagi belah ketupat, layang-layang, ya kan, trapesium. Nah, jadi anak-anak sudah ingat kan pelajaran kemarin dalam pembelajaran keempat tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar lagi cara mencari gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak caranya bagaimana? Caranya anak-anak membaca teksnya di dalam hati, membaca dengan seksama dan yang teliti. Oke, kita coba lihat ya bacaan berikut. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, jadi itu ya anak-anak tipsnya. Jadi membaca dalam hati dengan seksama, kita biar tahu nanti. Nah, anak-anak sekalian, tadi tips untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, membaca dalam hati. Nah, sekarang anak-anak, coba anak-anak berlatih lagi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung satu paragraf saja. Nah, perhatikan paragraf berikut ini. Nah, itu ada paragraf judulnya Tari Kuda Gepang. Nah, anak-anak membaca seksama dalam hati. Kalau videonya bisa di pause ya, videonya nanti diklik pause, anak-anak baca dulu. Nah, kemudian setelah membaca dengan seksama di dalam hati, anak-anak bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berikut ini. Nah, sudah bisa anak-anak ya, paham ya? Ini tugas dari Pak Arif untuk pembelajaran kali ini. Mudah sekali kan? Mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung pada teks paragraf yang Pak Arif tampilkan. Dilihat, kemudian di pause, dibaca seksama dalam hati, kemudian baru mencari paragraf, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu saja tugasnya, satu saja. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya, sangat singkat tetapi semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini anak-anak harus jaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan itu yang utama. Tubuh sehat, nanti kita bisa belajar dengan baik. Nah, makanan-makanan bergizi, jangan lupa minum vitamin C terutama ya. Minum yang banyak, minum air, kemudian jaga kesehatan, istirahat yang banyak pula ya.
Jangan bermain HP terus ya, itu juga tidak baik. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.